Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di subuh yang indah ini, hari Ahad 12 Januari 2025, kebetulan juga di bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab itu adalah peringatan atau terjadinya kejadian Isra Mi'raj. Dan tujuan Isra Mi'raj itu adalah menyaksikan Tuhan. Jadi ceritanya Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa sampai menembus langit 7 Sidratul Muntaha, yakni bersaksi menyaksikan langsung Allah secara nyata. Itulah pemahaman kita selama ini. Jadi bila tidak bersahadat, bila tidak bersaksi, bila tidak menyaksikan Allah, maka Islamnya batal. Syahadatnya saja batal, ya otomatis tidak Islam. Maknanya tidak berserah diri kepada Allah. Bila syahadatnya saja batal, ya sholatnya pasti batal. Bila syahadatnya batal, ya zakatnya, sedekahnya ya pasti batal. Bila batal syahadatnya, ya puasa yang dilakukannya semuanya batal. Bila batal syahadatnya, maka haji umrohnya dan seluruh ibadahnya, seluruh zikirannya, seluruh amalnya ya pasti batal, sia-sia, percuma dan tak berguna. Itulah menurut kepahaman kita selama ini. Maka dari itu diisyarahkan Nabi Muhammad diberangkatkan, karena Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri, tidak jalan-jalan sendiri. Karena Nabi Muhammad diberangkatkan Allah, yakni digerakkan Allah, diperjalankan Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Dan disitulah yang dimaksud syahadat. Dan ketika sudah syahadat, maka turun lagi ke dunia, ada perintah sholat. Jadi perintah sholat itu ketika manusia sudah sampai kepada Allah, maka diperintah sholat. Bila manusia belum sampai kepada Allah, ya tidak wajib sholat. Kenapa? Percuma dan tak berguna. Jadi makna sholat itu sendiri apa? Sholat itu adalah menyaksikan langsung Allah. Siapa yang menyaksikan Allah langsung? Ya Allah sendiri, bukan manusianya yang bisa menyaksikan Allah. Selama ini pemahaman kita kan seolah-olah manusianya yang menyaksikan Allah, seolah-olah manusianya yang bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah. Maka dari itu judulnya ini adalah syahadat tidak wajib bagi manusia. Apa maknanya syahadat tidak wajib? Sedangkan Nabi Muhammad saja Isra Mi'raj guna bersyahadat, bertemu langsung kepada Allah. Logikanya begini,
selama ini kita memeluk agama Islam hanya cukup mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebenarnya bukan syahadat, tapi ucapan atau perkataan atau omongan syahadat, bukan syahadatnya, bukan persaksiannya, tapi koyok-koyoke, ibaratkan seolah-olah syahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat seperti di dalam sholat 5 waktu, seolah-olah menyaksikan Tuhan dan menyaksikan Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya tidak akan pernah manusia bisa menyaksikan Tuhan dan tidak akan pernah manusia bisa menyaksikan Nabi Muhammad. Nyatanya Tuhannya gaib, tidak ada. Apalagi menyaksikan Nabi Muhammad yang sudah wafat. Berarti persaksian-persaksian yang selama ini kita baca dan kita ucapkan berarti kan persaksian palsu. Karena sesungguhnya saksi atau karena sesungguhnya syahadat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa jalan-jalan sendiri kok bisa bersyahadat. Manusia tidak bisa gerak-gerak sendiri kok ngaku bisa bersyahadat. Manusia tidak bisa berdaya upaya sendiri kok mengaku bisa bersyahadat. Manusia selama ini tidak pernah ketemu langsung dengan sosoknya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad telah wafat, kok mengaku bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana persaksiannya? Dan apa yang disaksikan saja selama ini masih bohong, masih dusta. Allah yang disaksikan, ternyata Allahnya tidak disaksikan. Kenapa? Karena tidak ada Allahnya. Allah yang selama ini diyakini oleh manusia adalah Allah yang buatan manusia. Allah hayalan manusia. Jadi manusia hanya berhayal saja kepada Tuhannya, berhayal kepada Allah dan sebagainya. Berhayal menyaksikan Nabi Muhammad, berhayal, padahal nyatanya Allah tak pernah kita lihat. Iya tidak? Apalagi Nabi Muhammad yang sudah wafat, mana mungkin bisa disaksikan, mana mungkin bisa dilihat. Berarti saksi kita semua termasuk saksi saya selama ini, syahadat kita semua termasuk syahadat saya sendiri selama ini adalah syahadat palsu, syahadat bohongan. Kenapa demikian? Memang tidak wajib manusia itu bisa bersyahadat kepada Tuhan dan bisa bersyahadat kepada utusan Tuhan. Tidak wajib, tapi manusia selama ini memahami, mewajibkan bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Nabi atau utusan Allah. Padahal semua itu bukan syahadat. Kenapa saya katakan bukan syahadat? Karena tidak menyaksikan Allah secara langsung dan karena tidak menyaksikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah secara langsung. Itu kan hanya persyaratan hawa nafsu untuk masuk sebuah agama yang namanya Islam. Persyaratannya saja, bukan kenyataannya. Berarti syahadat itu tidak wajib bagi manusia. Kenapa syahadat itu tidak wajib bagi manusia? Buktinya manusia tidak bisa menyaksikan Tuhannya. Manusia tidak bisa menyaksikan utusan Tuhannya. Manusia tidak bisa menyaksikan langsung Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah wafat.
Inilah tanda bukti bahwa syahadat itu tidak wajib bagi manusia. Kenapa? Karena manusia bukan Tuhan. Karena manusia hanya makhluk. Inilah kesadaran yang tidak pernah kita sadari. Selama ini kita mengaku sebagai umat Islam karena sudah sering mengucapkan syahadat. Alhamdulillahirabbil alamin, padahal syahadat yang disaksikan oleh manusia bukan syahadat. Apa maknanya syahadat yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya bukan syahadat? Karena manusia tidak berhak bersyahadat. Karena manusia dipersyahadatkan Tuhan. Karena manusia hanya disaksikan oleh Tuhan yang membuat manusia. Bukan manusia buatan ini yang bisa bersyahadat kepada pembuatnya. Bukan makhluk yang bisa menyaksikan Sang Pencipta, tapi sesungguhnya Penciptalah yang berhak bersyahadat kepada saya. Allah lah yang wajib bersyahadat kepada kita sebagai ciptaannya. Kalau Allah tidak wajib bersyahadat kepada kita, maka kita akan tersesat. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Apa maknanya hanya Allah yang wajib bersyahadat kepadaku? Allah yang wajib bersyahadat kepada manusia karena Allah yang menciptakan kita. Bukan kita yang menciptakan Allah. Kenapa kita selama ini dituntut wajib bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Karena kita merasa jadi Tuhannya Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu makhluk. Seolah-olah Tuhan itu bisa diatur-atur oleh manusia. Padahal manusia tidak ada buktinya bisa menyaksikan Tuhan, tapi manusia mengedepankan syahadat untuk kembali kepada Tuhan, padahal syahadat manusia adalah syahadat yang palsu. Ketika masih ada manusianya, pasti manusia merasa dirinya bersyahadat. Berarti makhluk merasa bisa menyaksikan Khalik, berarti manusia, berarti makhluk sudah menciptakan persaksiannya sendiri. Silakan dihayati, batal apa tidak? Makhluk kok bisa bersyahadat kepada Khalik? Manusia yang tidak bisa apa-apa kok mengaku-ngaku bisa apa-apa dengan syahadat-syahadatnya, dengan sholat-sholatnya, dengan ibadah-ibadahnya, dengan zikiran-zikirannya. Katanya makhluk. Loh kok merasa jadi Khalik dengan apapun yang dikerjakannya? Namanya makhluk itu diam. Namanya makhluk itu menang. Namanya makhluk itu tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dipergerakkan oleh Sang Pencipta makhluk itu sendiri. Maka perjalanan Nabi Muhammad inilah contoh logika, contoh yang tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Di dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Yang artinya Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Jadi sebenarnya bukan Nabi Muhammad saja yang diperjalankan, tapi yang diperjalankan seluruh manusia dan seluruh apa yang diciptakan Tuhan. Kalau Isra Mi'raj itu hanya untuk satu orang Nabi Muhammad saja,
khusus Nabi Muhammad saja pasti bunyi ayatnya begini. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad bin Abdullah. Kalau memang yang diperjalankan itu hanyalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak bisa jalan-jalan sendiri, maka diperjalankan Allah yang Maha Suci. Lalu kenapa ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan bi'abdihi, yakni Maha Suci Allah yang memperjalankan ciptaan-ciptaannya di suatu malam. Apa yang dimaksud ciptaan-ciptaannya yang di suatu malam? Ya ketika manusia yang masih malam dari kemanusiaannya. Jadi manusia ketika dirinya belum ada, maka yang ada hanya Allah. Itulah manusia bersituasi keadaan malam, yakni ketika belum ada kemanusiaannya, belum muncul kemanusiaannya, belum hadir kemanusiaannya, maka itulah Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Manusia diperjalankan dari tanah, sehingga dari tanah diperjalankan lagi, diberangkatkan lagi oleh Allah, oleh hidup, menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi padi, menjadi sayuran, menjadi buah-buahan, tumbuh-tumbuhannya. Maka setelah itu diberangkatkan lagi cikal bakal tubuh ini, diberangkatkan dari tumbuh-tumbuhan menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Hasilnya padi, hasilnya sayur mayur, hasilnya buah-buahan. Sehingga diberangkatkan lagi cikal bakal tubuh ini, diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah menjadi santapan cikal bakal kedua orang tua kita. Dimakan oleh cikal bakal kedua orang tua kita. Beras, padi dimakan oleh cikal bakal kedua orang tua kita. Buah-buahan dimakan oleh cikal bakal kedua orang tua kita. Sayur mayur dikonsumsi oleh bakal kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kita saat itu malam tidak tahu apa-apa, belum jadi apa-apa, belum jadi siapa-siapa. Ya kita inilah yang dimaksud laisa kamisli syai'un. Manusialah yang laisa kamisli syai'un, berasal dari bukan apa-apa dan berasal dari bukan siapa-siapa. Kenapa? Yang ada hanya Allah. Maka tidak wajib manusia syahadat, karena Allah lah penciptalah yang wajib bersahadat kepada manusia. Bila manusia tidak disahadati oleh Allah, bila manusia tidak disahadati oleh Tuhannya, bila manusia tidak dipersaksikan oleh Tuhannya, maka manusia tak akan pernah wujud, tak akan pernah hidup, tak akan pernah nyata, dan tak akan pernah tercipta di dunia ini bila Tuhan tidak bersahadat langsung kepada manusia, bila Tuhan tidak memperjalankan, tidak menguasai, tidak memelihara langsung manusia, maka tidak akan pernah manusia bisa tercipta lahir ke dunia ini tanpa syahadat Allah itu sendiri, tanpa penjagaan Allah itu sendiri, tanpa pemeliharaan Allah itu sendiri. Karena kita awalnya bukan apa-apa dan awalnya bukan siapa-siapa. Tidak ada sesebutannya manusia itu. Berarti yang laisa kamisli syai'un bukan Allah, karena Allah maha nyata, Allah maha jelas. Manusianya lah yang tidak nyata dan manusianya lah yang tidak jelas.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, abdinya atau manusianya diperjalankan di suatu malam atau di suatu ketika manusia belum jadi apa-apa, belum jadi siapa-siapa. Itulah malam. Karena malam manusianya yang terang benderang hanya Allah. Diberangkatkan, diperjalankan dari Masjidil Haram. Kalau pemahaman syariat Masjidil Haram ya yang ada di Mekah sana. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana. Serba dohir wong babakan syariat. Yang dimaksud minal Masjidil Haram, tanah yang suci bersih dari kotoran adalah ketika manusianya diberangkatkan atau ketika calon cikal bakal manusia diciptakan dari tanah yang suci. Jadi badan-badan kita ini, cikal bakal badan ini dari tanah yang suci. Itulah yang disebut tanah suci, Masjidil Haram. Jadi diberangkatkan manusia dari tanah yang suci hingga diperjalankan ke tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lewat buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga diperjalankan lagi dimakankan oleh kedua orang tua kita, yang mana calon kedua orang tua kita pun juga dihidupi oleh Allah. Calon kedua orang tua kita diperjalankan oleh Allah, dimakankanlah padi itu, dimakankanlah buah-buahan itu, dimakankanlah sayur-mayur itu kepada calon cikal bakal kedua orang tua kita. Berarti orang tua kita kan tak bisa makan tanpa Allah. Berarti kedua orang tua kita kan juga tak bisa minum tanpa Allah. Berarti yang butuh makan, berarti yang butuh minum bukan ibu bapak kita. Berarti yang butuh makan, berarti yang butuh minum bukan juga diri kita. Tapi yang butuh makan, tapi yang butuh minum Allah sendiri. Kita mah enjoy saja. Wong kita ndak butuh apa-apa. Bila tak ada Allah, bila tak ada hidup, makan minum ya tidak ada. Coba kita lihat mayat yang diberi makan, ya tidak bisa menelan. Mayat yang sudah mati diberi minum, ya tidak bisa menelan, tidak bisa menerima. Yang bisa menelan, yang bisa menerima makanan dan minuman hanya Allah yang bisa makan, hanya Allah yang bisa minum. Manusia tidak bisa makan, manusia tidak bisa minum, wong kodratnya demikian. Tapi selama ini manusia sama-sama jadi Tuhan palsu. Maka seolah-olah yang bisa makan, seolah-olah yang bisa minum hanya manusia. Kenapa? Karena manusia sudah menduduki sifatnya Tuhan. Berkuasa atas diri manusianya sendiri, seolah-olah manusianya sudah jadi Tuhan tuh sendiri-sendiri di dalam hatinya. Maka tidak percaya, tidak meyakini bahwa yang bisa makan, yang bisa minum hanya Allah. Tapi manusia mengaku bahwa yang bisa makan, yang bisa minum hanya manusia. Kenapa? Karena manusia sudah menyerupai Tuhan. Katanya manusia itu hanya makhluk. Berarti makhluk yang tidak bisa makan, makhluk yang tidak bisa minum, makhluk yang tak bisa apa-apa apalagi bersahadat. Makhluk yang tidak bisa sholat, makhluk yang tidak bisa zakat, makhluk yang tidak bisa puasa, makhluk yang tidak bisa berhaji, makhluk yang tidak bisa ibadah, makhluk yang tidak bisa naik motor, makhluk yang tidak bisa memasak di dapur, makhluk yang tidak bisa nyapu-nyapu, makhluk yang tidak bisa bekerja, makhluk yang tidak bisa naik kendaraan dan sebagainya. Wong namanya makhluk. Makhluk itu seperti mayat.
Mayat itu enjoy saja dimandikan. Mayat itu enjoy saja dibersihkan, digosok-gosok ibadahnya. Mayat enjoy saja. Mayat itu enjoy saja ketika dikafankan, dipakaiani. Mayat itu enjoy saja ketika disolatkan. Mayat itu makhluk, tidak bisa apa-apa, enjoy saja ditetapkan atau digerakkan sang hidup. Itulah makhluk. Jadi makhluk tidak wajib bersahadat. Jadi Tuhanlah, Allah lah yang bisa mensolati badan ini, yang bisa memandiin badan ini, yang bisa mengkafani badan ini, yang wajib bersahadat kepada mayat. Yakni Allah lah yang wajib bersahadat kepada makhluk. Iman kita selama ini terbolak-balik. Kenapa? Karena kita selama ini tidak sadar telah merampas kedudukan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Sedangkan Tuhannya kita dudukan kepada makhluk, seolah-olah Tuhan tidak punya daya apa-apa atas makhluknya. Seolah-olah Tuhan tidak bisa apa-apa atas makhluknya. Karena makhluknya sudah jadi Tuhan sendiri-sendiri di dalam dadanya. Syahadatnya pun juga syahadat palsu, menyaksikan Tuhan dan menyaksikan Nabi Muhammad. Buktinya tak ada, yang disaksikan hanya hawa nafsu kedirian manusia itu sendiri. Yang disaksikan hanya badan manusia itu sendiri, badan yang diaku-aku sebagai badan manusia, padahal manusia tidak punya badan. Wong namanya makhluk, ia tidak punya apa-apa. Hidup dan badan tidak bisa. Hidup dan badan tidak dipunyai manusia. Kenapa manusia merasa punya hidup dan badan? Karena manusia selama ini jadi Tuhan tuh. Maka ya bergentayangan di dunia ini. Bergentayangan apa? Karena tidak mau kembali kepada Tuhannya. Karena manusia asik jadi Tuhan tuh sendiri-sendiri. Itulah jalan yang sesat bagi manusia itu sendiri ketika manusianya masih merasa bersahadat. Berarti bersahadat itu menyesatkan manusia, karena manusia sesungguhnya tidak bisa bersahadat. Allah lah yang mensahadati manusia. Penciptalah yang bersahadat kepada apa yang diciptakannya. Jadi saya kutipkan sebuah dalil di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Isra itu sendiri. Ayat yang ke-96, coba dibuka ayatnya, ayat yang ke-96 dari surat Al-Isra. Silakan kopinya diminum dulu, sahabat-sahabatku. Bismillah. Alhamdulillah. Ayat yang ke-96. Inilah bukti bahwa syahadat itu tidak wajib bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Qul kafa, katakanlah dalam kurung Muhammad, billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi, cukup Allah yang bersyahadat, cukup Allah yang menyaksikan antara aku dan kamu.
Jadi cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Maknanya saksi antara diri kita dengan Allah. Biarlah Allah yang menyaksikan dirinya sendiri dan biarlah Allah yang menyaksikan ciptaan-ciptaannya. Jadi manusia tidak wajib menyaksikan Allah. Kenapa? Karena Allah lebih menyaksikan diri kita daripada manusia yang menyaksikan Tuhan. Kajian atau kepahaman manusia selama ini kan seolah-olah bisa menyaksikan Tuhan. Kalau tidak menyaksikan Tuhan, maka batal imannya, batal agamanya, batal ibadahnya. Seolah-olah karena manusia seolah-olah jadi Tuhan yang berhak menyaksikan Tuhan. Padahal kata Tuhan sendiri, katakanlah Muhammad, cukup aku, cukup Allah menjadi saksi. Nah, berarti cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Maknanya cukup Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Maka bila Allah yang bersaksi, maka manusianya bisa enjoy. Kenapa kok bisa enjoy? Ngapain manusia mencari tahu ilmu-ilmu cara bersahadat? Buang Allah yang bersahadat kepada manusia. Ya enjoy saja. Ibarat ilustrasinya begini. HP yang Anda pegang saat ini, HP itu bukan apa-apa, HP itu bukan siapa-siapa. Kata siapa? Kata HP-nya. Karena HP itu sesungguhnya tidak tahu bahwa dirinya itu HP. Maka bagaimana mungkin HP itu bisa menyaksikan Anda sebagai pemilik HP? HP-nya enjoy saja. Kenapa? Karena Anda sebagai pemilik HP yang wajib menyaksikan, Anda sebagai pemilik HP yang wajib menjaga, Anda sebagai pemilik HP yang wajib memelihara, yang wajib menyaksikan HP Anda. Kalau tidak Anda saksikan HP Anda, kalau Anda tidak memelihara HP Anda, maka HP Anda akan hilang atau rusak. Jadi HP itu tidak bisa dituntut untuk bisa menyaksikan yang punya HP. Wong HP itu laisa kamitslihi syai'un. HP itu bukan apa-apa dan HP itu bukan siapa-siapa. Bagi siapa? Bagi HP-nya. Manusia pun juga laisa kamitslihi syai'un. Manusia bukan apa-apa dan manusia bukan siapa-siapa. Kata siapa? Kata Tuhannya. Karena keberadaan manusia, tampilan-tampilan manusia, semuanya tampilan Tuhan. Apa buktinya manusia itu bukan apa-apa dan apa buktinya manusia itu bukan siapa-siapa? Di dalam surat Al-Insan, surat untuk manusia. Coba dibuka di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Yang artinya, bukankah dulu ketika saat itu manusia belum dikatakan atau manusia belum ada sesebutan atau manusia tidak bisa disebut-sebut. Kenapa? Berarti bila manusia tidak ada sesebutannya, berarti manusia itulah yang laisa kamitslihi syai'un, manusia yang bukan apa-apa, manusia yang bukan seperti apa-apa. Manusia yang bukan siapa-siapa mengaku menjadi siapa-siapa. Inilah akhirnya manusia sama-sama jadi Tuhan di dalam dadanya. Menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang palsu, karena manusia telah merampas hak-hak Tuhan. Syahadat dirampas oleh manusia,
badan dirampas oleh manusia, badannya Allah dirampas, diaku-akui menjadi badannya manusia. Hidupnya Allah diaku-akui oleh manusia menjadi hidupnya manusia. Manusia telah memenjarakan Allah. Manusia telah memenjarakan Tuhan. Kenapa manusia kok memenjarakan Tuhan? Agar manusia bebas jadi Tuhan-Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Maka dari itu Tuhan terkubur, terpenjara di dalam dada manusia. Sehingga manusianya merasa yang bisa menjadi apa-apa, manusia yang merasa bisa menjadi siapa-siapa. Maka akhirnya laisa kamitslihi syai'un dinisbatkan kepada Allah. Allah itu tidak seperti apa-apa. Allah itu tidak bisa seperti siapa-siapa. Kenapa? Karena kalau manusia tahu, maka manusia akan taubat. Kenapa? Manusia mentok, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa apa-apa dan Allah tidak serupa dengan siapa-siapa, agar manusia tetap buta akan Allah, agar manusia selama hidupnya tidak akan pernah jumpa Allah. Maka dari itu dilambangkan ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibahas lagi. Kenapa? Karena manusia lebih mementingkan membahas hawa nafsunya daripada membahas Tuhannya. Maka ia tak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhannya. Tuhannya sudah dikubur dalam-dalam di dalam hatinya. Bila manusia ingin menemukan Tuhannya, ya gali lagi kuburan Tuhan itu sehingga ganti manusianya yang dikubur. Maknanya bila manusianya ingin ketemu Tuhan, jalannya hanya satu, mati syahid. Mati manusianya di dalam menyaksikan hanya Tuhan yang hidup, itulah mati syahid. Manusianya mati, yang hidup hanya Tuhan. Manusianya makmum kepada Tuhan, maka manusia tidak wajib bersyahadat, kecuali Tuhan itu yang wajib bersyahadat atas ciptaan-ciptaannya. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-96, katakanlah Muhammad, cukup Allah menjadi saksi, cukup Allah yang mensyahadati antara diri Allah dan makhluknya, antara aku dan kamu. Jadi kamu, jadi kita manusia, enjoy saja. Disuruh enjoy kok tidak mau, kok senang bersusah-susahan cari Tuhan. Padahal tidak akan pernah bisa manusia cari Tuhan ketika masih manusianya yang jadi Tuhan. Ya itulah seperti jauh panggang dari apinya. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia Maha mengetahui dan melihat akan hamba-hambanya. Lah, cocok bukan? Jadi Allah lah yang berhak menyaksikan hamba-hambanya, bukan hamba yang berhak menyaksikan Tuhan. Dusta saja. Apa buktinya? Banyak manusia yang ingkar, yang tersesat dari Tuhan. Kenapa? Karena manusia merasa menyaksikan Tuhan, padahal persaksian manusia hanya menyaksikan hawa nafsunya sendiri. Maka hidupnya ya tak akan pernah enjoy, disiksa terus, dituntut cari ilmu terus. Padahal semakin banyak ilmu, semakin terbakar. Semakin banyak pengetahuan, semakin terbakar, gampang panas, gampang menghina orang, gampang menyesatkan orang, gampang mengkafirkan orang, padahal yang sesat, yang kafir, yo awake dhewe. Jadi saudaraku, apa yang keluar dari mulut Anda, ya itulah Anda. Bagi sahabatku yang sering dihina orang,
yang sering dimurtadkan orang, yang dikafirkan orang, enjoy saja. Kenapa? Anda telah menyaksikan siapa orang yang kafir itu. Orang yang kafir itu adalah orang yang suka mengolok-olok orang kafir, ya itulah orang kafir. Jadi kita mah tidak usah ditanggapi, enjoy saja. Siapa orang yang sesat itu? Orang yang suka keluar dari mulutnya, orang yang suka mensesat-sesatkan manusia, ya itulah orang sesat. Jadi kita mah enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn, nonton pagelaran Tuhan, nonton yang baik, enjoy saja sambil ngerokok, sambil ngopi. Itulah yang dimaksud ahli surga. Hatinya sudah tidak panas lagi. Hatinya sudah enjoy dilayani Allah. Makan didulang oleh Allah. Makan disuapi oleh Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa makan. Kenapa hanya Allah yang bisa makan? Lah kalau manusia tidak hidup, apa bisa makan? Kenapa manusia bisa makan? Karena bersandar kepada Allah yang bisa makan. Loh, apakah Allah butuh makan? Ya, Allah butuh makan. Kalau Allah tidak butuh makan, mana mungkin Anda semua ada? Kalau Allah tidak butuh makan, kalau Allah tidak butuh minum, Anda, saya tidak akan pernah ada. Wong Allah butuh pada kita. Kita tidak butuh pada Allah. Apa buktinya Allah butuh pada kita? Kita diciptakan Allah untuk diperankan sebagai peran Allah. Sebagai apa saja. Jadi sebenarnya semua hanya Allah. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah. Tapi kalau manusianya yang masih berkata la ilaha illallah, bingung. Kenapa? Karena Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Nah, kalau Allah tidak butuh makan dan tidak butuh minum, maka kita semua manusia tak akan pernah bisa makan dan tidak akan pernah bisa minum. Wong sebenarnya makhluk tidak butuh apa-apa. Namanya makhluk. Orang mati tidak butuh apa-apa. Yang hiduplah yang butuh apa-apa, yang mengkafani orang mati, yang memandikan orang mati, yang menggosok-gosok tubuhnya orang mati. Sama, kita pun ketika saat mandi bukan kita yang bisa mandi sendiri, kita dimandikan, kita digosok-gosok dengan sabun di kamar mandi, kita digosokkan gigi, kita dipakaikan sampo. Memang bila pahamnya masih paham manusia yang jadi Tuhan sulit. Maka bila manusia masih jadi Tuhan, buta akan Tuhan yang asli. Karena manusia masih jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi katakanlah Muhammad, cukup Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Cukuplah Allah yang menjadi saksi kehidupan. Cukuplah Allah yang menjadi saksi pergerakan badan ini. Maka kita mah enjoy saja. Wong kita ndak punya hidup. Wong kita ndak punya badan. Kita hanya dipertontonkan. Haulahu linuriyahu min ayatina. Itu tujuan Isra Mi'raj. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi ayat linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Apa maknanya? Kita enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Katakanlah Muhammad, cukup Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Kita tidak butuh melihat Allah. Kenapa? Allah yang melihat kita. Kita tidak butuh mengetahui Allah. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui kita daripada kita sendiri. Coba kita hayati. Ketika kita setelah makan dan ketika kita setelah minum,
yang memproses di dalam tubuh kita sehingga makanan itu menjadi vitamin, makanan itu menjadi tenaga, energi, makanan itu menjadi enzim, makanan itu menjadi kotoran. Siapa yang ngatur? Tidakkah? Atau Allah? Berarti Anda selama ini tidak percaya bila Allah ada di tubuh Anda. Lalu selama ini yang rumat, selalu yang menjaga tubuh kita dari berbagai macam penyakit itu siapa? Apakah diri Anda sendiri? Memilah-milah hasil makanan yang ada di dalam tubuh saja tidak bisa. Kok ngaku-ngaku Allah tidak tinggal di tubuh manusia, Allah di luar tubuh manusia. Lah yang ngerumat, yang memelihara selama ini sehingga makanan menjadi kotoran, makanan menjadi energi, makanan menjadi vitamin, siapa itu? Kalau Anda tidak percaya, siapa? Apakah Anda semua pelakunya? Padahal Anda enjoy saja. Disuruh enjoy kok tidak mau. Habis makan, habis minum, enjoy. Kenapa? Allah yang memelihara tubuh ini. Dipilah-pilahlah, diproseslah apa yang sudah masuk ke dalam tubuh. Allah yang melayani kita, bukan kita pelayan Tuhan. Tuhanlah pelayan manusia. Contoh, HP yang Anda beli itu adalah raja Anda. Anda sebagai pemilik HP, Andalah pelayan HP itu. Anda bersihkan HP itu dari debu dan kotoran. Anda bersihkan HP itu dari file-file yang tidak berguna agar tidak lemot. Anda belikan data HP itu. Anda jaga HP itu agar tidak hilang. HP-nya enjoy saja. HP tidak butuh apa-apa. Andalah yang punya HP itu yang butuh apa-apa atas HP. Jadi HP tidak butuh syahadat. Kenapa? Yang punya HP lah yang berhak bersyahadat kepada HP. Jadi manusia pun juga tidak butuh syahadat. Kenapa? Karena manusia selalu dan selalu disaksikan oleh Tuhannya. Selalu dan selalu diperjalankan oleh Tuhannya. Selalu dan selalu disuapin, diminumin, dingerokokin, disolatin, dinaik motorin, dikerjakan. Di dalam kerjaannya semuanya itu diperankan oleh hidup. Bila tidak hidup, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan ayat yang kedua, yakni di dalam surat Al-Imran. Buka surat Al-Imran ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayatnya dulu. Nanti kita bongkar terjemahannya. Meskipun saya bukan ahli tafsir, maka saya berhak mentafsiri apapun yang saya ngerti. Kenapa? Agar saya tidak tersesat. Saya berhak menyelamatkan diri saya sendiri. Kenapa? Karena orang lain tidak bisa menyelamatkan saya. Jangankan orang lain, Nabi Muhammad pun juga tidak bisa menyelamatkan saya. Jangankan Nabi Muhammad, Allah pun juga tidak akan pernah bisa menyelamatkan saya kalau bukan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Kalau diartikan ngaji Jawa seperti saat dulu masih kecil, syahidah wis nyekseni Allahu sapa Allah, annahu setuhune Allah. Nah,
Berarti yang berhak bersahadat itu, yang berhak menyaksikan itu ya hanya Allah, hanya Sang Pencipta. Tapi selama ini makhluk yang dicipta pada belajar cara sahadat kejauhan. Karena manusia masing-masing telah menjadi Tuhan-Tuhan atas dirinya sendiri. Maka bingung dengan bagaimana cara kembali kepada Allah. Disuruh enjoy saja, disuruh meneng wae, umek wae, yo kesel karpe dewe. Syahidah wis nyekseni Allahu sapa Allah annahu setuhune Allah la ilaha illahu ora ono pangeran kejaba Allah. Nah, berarti Tuhanlah yang berhak bersahadat. Manusia sebagai ciptaan ora wajib bersahadat, meneng wae, enjoy wae dengan apa yang sudah ditetapkan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula malaikat dan orang berilmu menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Coba kita masukkan pada tiap-tiap diri kita. Yang bisa menyaksikan saya Abdul Halim, apakah Anda bisa menyaksikan saya? Anda hanya bisa menilai-nilai saya. Anda hanya bisa mensesat-sesatkan saya. Anda hanya bisa mengkafir-kafirkan saya. Anda hanya bisa menilai-nilai saya. Sedangkan Anda tidak tahu diri saya sendiri. Berarti yang berhak tahu diriku Abdul Halim ya saya sendiri. Biarlah manusia yang lain kepo, yang penting aku tahu diriku sendiri. Manusia yang kepo dengan orang lain karena manusia itu tidak tahu dirinya sendiri. Manusia sibuk memandang orang lain. Tersesatlah pandangannya karena manusia tidak memandang dirinya sendiri. Sampai kapan manusia dibakar dalam anar, di dalam api yang membara di dalam dadanya, yang selalu sibuk menilai-nilai orang lain. Jadi yang tahu diri Anda, ya Anda sendiri. Inilah bukti bahwa Allah bersahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Kenapa? Karena yang tahu Allah, ya Allah. Manusia tidak tahu Allah, manusia enjoy saja. Kenapa manusia kok bisa enjoy saja? Karena manusia tidak berhak tahu apa-apa. Manusia tidak berhak tahu siapa-siapa. Disuruh enjoy kok umek wae. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
Sadaqallahul azim. Kita bongkar mutasabihat di ayat ini. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam, bukan Islam selama ini yang kita pahami, bro. Islam itu apa? Selamatkanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Maka yang nyata hanya Allah, itulah Islam. Itulah selamat. Tanda-tanda orang yang sudah Islam, tanda-tanda orang yang sudah selamat, ia sudah tidak memandang orang lain lagi. Ia sudah tidak kepo dengan orang lain lagi. Ia tidak menyesatkan, mengkafirkan, mendajalkan, memfir'aunkan manusia lagi. Itu tanda-tandanya orang Islam di sisi Allah. Enjoy saja dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia yang lain. Kita saja enjoy apa yang ditetapkan Allah pada diri kita, maka kita pun bisa enjoy melihat ketetapan-ketetapan Allah yang ada pada orang lain, sehingga hatinya enjoy, santai, damai, bahagia, toleransi. Itulah tujuan manusia beragama, agar selamat di sisi Tuhan. Beragama kok masih selama ini kita merasa beragama kok kita masih tersulut api-api, anar, gampang marah, gampang emosi. Ya berarti ya belum beragama. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan. Tuhannya sesuai kepahaman hawa nafsunya sendiri, makanya panas terus, menghina terus, menghujat terus, menyudutkan orang terus, merendahkan orang terus, padahal dirinya, apa yang keluar dari mulutnya yaitu dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Anda ingin tahu siapa diri Anda, maka lihatlah diri Anda sendiri. Keluar apa yang ada dari hati Anda? Keluar apa yang ada pada mulut Anda? Keluar apa? Keluar kata-kata yang baik atau kata-kata yang kotor? Kalau keluar kata-kata yang baik, ya itulah isi hati Anda. Kalau keluar kata-kata yang kotor, ya itulah isi hati Anda. Kenapa? Karena Anda tidak mengenali diri Anda sendiri. Anda bingung mencari tahu, Anda bingung untuk mengenal orang lain. Diri Anda sendiri tidak dikenali. Jadi apa yang keluar pada diri Anda, yang terlontar dari mulut Anda, ya itulah Anda. Sadari. Bila yang keluar kebaikan, alhamdulillah. Bila yang keluar keburukan, na'udzubillah. Itulah cara mengenal diri, agar Anda di dunia ini tidak dibakar-bakar oleh diri Anda sendiri. Bukan orang lain yang membakar Anda, bukan orang lain yang menyiksa kita. Kita sendirilah yang menyiksa diri kita sendiri, karena kita tidak masuk ke dalam Inna dina indallahil Islam. Kita tidak masuk ke dalam jalan keselamatan. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Maka bagi orang-orang yang sudah Islam hatinya, tidak ada perselisihan lagi. Kenapa? Karena hanya nonton Allah sambil makan popcorn. Jadi tidak ada perselisihan lagi, alias enjoy saja. Maka bila manusia belum kembali kepada Allah, ya pasti berselisih. Manusia berselisih dengan dirinya sendiri, tidak berdamai dengan dirinya sendiri, apalagi dengan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dulu kajian di pagi ini yang berjudul syahadat tidak wajib. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang masih terbakar hatinya, cobalah padamkan hatinya agar yang keluar dari hati kita, yang keluar dari mulut kita kata-kata yang baik. Kalau kita membiarkan apa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, hal-hal yang buruk, sama halnya kita membakar diri kita sendiri. Orang lain tidak akan pernah terbakar. Kenapa? Karena orang lain tidak tahu isi hati Anda. Yang tahu isi hati Anda kan ya Anda sendiri. Yang membakar hati Anda kan ya Anda sendiri. Anda membakar rumah sendiri. Anda membakar rumah Anda sendiri, yang mana rumah itu harus dijadikan baiti jannati, rumah yang ada di dalam hati itu dijadikan rumah surga, kok kita menjadikan rumah kita sebagai neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.